tadi, minimal kompor juga oke, apalagi nyalanya oke, biru nyala oke, konsumen sudah menunggu, tinggal ambil, lanjut untuk menyuguhkan pada konsumen. Hasil juga yang ada kelangsungan hidup manusia wajib berusaha dalam bentuk apapun jua, usaha untuk kebertahan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rudy Moker Channel. Pada kesempatan hari ini yang Anda lihat, semoga senantiasa diberikan kesehatan, anugerah, kesejahteraan, juga apapun dalam kondisi ini, agar kita senantiasa selalu hidup menyenangkan, yaitu berbahagia dimanapun berada. Oke, pada kesempatan hari ini sebagai dokter kompor Rudy Moker Channel, ini ada kompor yang masih belum aku apa-apakan ya. Jadi konsumen langsung ditaruh dan ya kita nggak tahu apa kerusakan yang dimaksud. Jadi sebagai pembelajaran alami, apa yang kita lakukan ini sebenarnya bukan rekayasa. Sebagai pekerja jasa servis perbaikan kompor gas, inilah wujud nyata di saat kita juga merupakan suatu usaha perjuangan dalam melakukan kegiatan untuk penguatan ekonomi. Wujud usaha yang Anda saksikan ini harus kita lakukan agar pikir dan kekurangan sehari-hari ini dengan usaha ini agar terjawab. Tidak akan pernah mungkin hidup ini akan kekurangan bila mana kita selalu eksis dalam berusaha, niat dan selalu semangat motivasi hidup, beserta Anda juga sebagai pekerja langsung bekerja, tidak akan pernah menunda waktu. Oke, langsung aku tangani kompor apa ini, Howlin Taiwan ya, dari Taiwan ini ya. Tampaknya juga lumayan ya, bobnya juga stainless full. Oke, dan double ini ya, nyalanya satu double, satu hanya mono ya. Jadi setelan yang ada ini, kompor ini ada tungku dengan nyala double. Ini masih kotor juga ya, juga yang satu engkel. Ini kompor termasuk jenis kompor yang lumayan kuat. Oke, kita cek keluhan apa yang ada pada kompor ini. Langsung aja kita cek dengan masukkan regulator pada kompor gas yang sudah aku mulai buka ya. Jadi kita sama belajar dalam kondisi apapun. Bentar, aku harus ambil tangki gas LPG. Oke, sudah aku masukkan ya regulator pada ya gasnya. Ternyata itu lagi ya. Begitu aku cek tadi. Jadi kita belajar tutorial ini memang ini sudah profesiku ya. Jadi nggak akan pernah untuk memperparah kondisi bahwasanya kompor ini gini-gini enggak. Jadi konsumen ini rata-rata dan kebanyakan kondisi kompor nggak apa-apa, tapi nggak nyala. Lagi-lagi masalah penyumbatan pada regulator, di mana regulator ini biasanya nggak keluar gas ya. Ini sebenarnya bukan masalah baru ya. Ya cukup dikeluarkan dengan sudah
banyak sekali di videoku. Sekali lagi, penyumbatan yang ada dan kebutuhan pada regulator ini faktor utama. Kita langsung menuju pada sasaran. Biasanya langsung aku cek regulatornya, bila mana kompor ini sebelum kita menginjak pada mesinnya, ini sudah pakem cara yang harus wajib ya. Jadi kita nggak selalu menuding kerusakan ini pada kompor ya, belum tentu juga. Oke, kita cek. Padahal tadi juga nggak mau keluar gasnya. Ya, kalau gas keluar ini ciri-cirinya seperti ini. Jadi anda pemirsa, kawan juga saudaraku selalu berada, cara menangani kompor, faktor utama gas dulu dan bagaimana keluar gas ini agar bisa tertuju pada kompor ya. Ini faktor utama ya. Dan kan tadi pun aku cek gas nggak bisa keluar. Ini jelas masalah ya. Oke, kita buktikan. Jadi ini nggak ada bahasa untuk kompor ini sulit dan sebagainya, tidak akan pernah ya. Nah, ternyata juga nggak ada masalah ya. Oke, satunya ini apa juga kita cek. Oke, nanti kita cek ya. Satunya sudah keluar api, satunya nah ini ngambek ya. Oke, kita cek bareng-bareng apa penyebab nggak mau keluar api. Satu, biasa sepuyer ini memang mutlak ya, harus dikondisikan pelong dulu. Biasanya bagian ini meskipun kita lihat nggak lihat, untuk pengapian biasanya ini buntu kena kotoran ya. Cukup di ya gini aja ya. Kalau kerusakan nggak parah ini juga perlu kontrol agar lubang-lubang yang kotor ini bisa plong ya. Kebanyakan kotoran dan kebuntuan yang ada ini mengganggu keluarnya gas. Dengan sendirinya kompor Anda nggak bisa nyala ya. Kita coba apakah memang ada yang buntu. Ya, sudah keluar. Kita cek. Nah, ini sepele, tapi biasanya sering terbakar, akhirnya lepas ya. Lepas daripada putih ini namanya apa ya? Isolator ya. Untuk pengantar percikan api ini, kabel ini putus atau lepas. Ya seperti itu ya. Tadi petunjuk yang paling mudah ini kabel lepas, nggak mungkin ada percikan api. Oke, kita sambung. Jadi memang harus benar-benar teliti. Kompor ini ada yang dinamakan perubahan karena panas. Akhirnya menimbulkan kabel ini terlepas karena panas ya. Kita kerik agar penghantar pada arus kelistrikan ini bisa nyala kembali. Oke, aku sambung dulu. Jadi nggak pakai lepas mesin, karena mengingat kerusakan ini nggak terlalu ya, hanya perlu kontrol saja. Kita sambung atau kita tancapkan lalu dengan memotong kabelnya aja ya. Oke, setelah aku sambung ya, kita coba lagi. Oh, nggak ada masalah ya. Ternyata memang lepas kabel yang sudah kebakar ini otomatis
nyala pun nggak akan pernah bisa, karena kabel untuk pengantar percikan apinya terlepas ya. Kita coba. Oke, jadi seperti itu. Kita coba dengan tungku, nyala apinya bagaimana, apa biru atau gimana, kita coba. Jadi aku servis dan perbaikan ini, aku ajak Anda saudaraku agar nggak ada kesan kompor ini, apalagi kotor ini ya. Begitu aku taruh bawah, kotorannya seperti ini ya. Ini juga mengganggu ya di saat kita menyalakan. Bahkan tungku di dalam ini harus ya, kita keluarkan kotoran ini, kita pasang. Memang harus, gak boleh kotor ya. Jadi endapan kotoran yang kena panas daripada bodi tungku ini, biasanya ini ada yang merotoli ya. Dengan kata lain ini, karena ini besi cor, kena panas dengan sendirinya logrok ya, rontokan daripada biji-biji besi ini. Jadi yang Anda lihat tadi ya, kotor ya. Saya coba langsung ya, masih tampak ada merah-merah karena belum dicuci. Sel biru ini identik kompor yang nyala oke. Ini harus bersihkan dengan air kalau ingin warna biru. Nah, ini lumayan juga ya. Adapun perbaikan ini atau servis ini juga membutuhkan mereka-mereka yang dengan telaten. Kalau ini biasanya aku cuci. Kebiasaan saat aku melakukan kegiatan perbaikan kompor ini, aku upayakan konsumen ini senang, pulang kompor bersih dan nyala biru. Itu sudah merupakan budaya yang selalu aku utamakan agar kompor kembali terawat dan pemilik kompor juga senang. Karena kondisi kompor yang kotor dan pulang seperti masuk salon, ini menunjukkan profesionalisme kerja ini sungguh-sungguh. Jadi kerja dengan baik, kerja dengan kualitas bagus, konsumen pasti senang untuk berlangganan pada kita sebagai jasa servis kompor ini. Mereka pasti ya bisa membandingkan dengan jasa servis yang lain. Itu juga merupakan suatu pakem ya. Usaha tanpa didasari dorongan niat untuk menyuguhkan yang lebih baik, menurutku juga ya nggak ada kesan. Kesan terbaik suguhan pada mereka konsumen adalah tampil beda, meskipun bukan barang kita tapi anggap barang sendiri. Pastilah kita juga punya rasa tanggung jawab pada barang milik orang. Oke, dengan selanjutnya aku cuci, aku kerimbat, aku bersihkan. Karena finishing ini juga merupakan perbaikan yang mutlak, karena kompor harus biru dan bodi kompor harus jreng lagi. Itu cara kerja dokter kompor. Aku lanjut untuk mencuci box dan area-area yang kotor. Oke, lanjut ngobrol kompor. Ya seperti ini, setelah digobrok bersih. Karena stainless ini juga box yang kuat ya. Meskipun dipakai berapa tahun juga bawahnya senang sekali kalau lihat
kompor yang awet dan kuat. Jadi dalam pengadaan kompor ini juga perlu mempertimbangkan bahan. Ya, bukan bentuk, meskipun bentuknya tetap bagus juga ya. Jadi kompor stainless ini memang benar-benar kuat dan handal, apalagi didukung cor besi tungkunya ya. Oke, semua sudah terkondisi, aku bersihkan. Memang harus seperti ini ya. Hasil daripada kompor kalau bersih, konsumen pasti seneng ya. Dan nyala pastilah biru. Meskipun nggak full kayak baru, tapi minimal kompor ini sudah tampak lumayan ya. Kalau biasanya orang-orang membersihkan kerak kompor ini kesulitan. Tapi oke, sebagai profesi dokter kompor, oke, lanjut untuk pasang berikutnya. Ini sudah dipasang ya. Ya seperti hasilnya. Ya meskipun itu nggak terlalu kotor seperti tadi, minimal ya, wajah baru. Kotoran kalau memang bersih sungguh juga nanti bisa diatur, tinggal ya. Yang penting lebih cantik daripada yang tadi. Minimal kompor juga oke, apalagi nyalanya oke. Biru nyala oke. Konsumen sudah menunggu, tinggal ambil, lanjut untuk menyuguhkan pada konsumen. Hasil juga yang ada lagi kan biru. Oke, kita coba lagi kompor.